Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi untuk belajar lagi tentang tauhid, membentengi lagi iman, akidah kita jangan sampai menyimpang, karena orang yang melanggar ketauhidan dan jatuh dalam kesyirikan, terlalu banyak ancaman yang menakutkan yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kekal di neraka, tidak keluar dari neraka, tidak ada kesempatan masuk surga, amalnya dihapus, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni, tidak mendapatkan syafaat dan seterusnya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang beriman harus kemudian memperbaharui tauhidnya dengan mengecek lagi apakah pada masa yang lampau pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ketauhidan dan harus meninggalkannya. Dan yang sering kita dengar, yang sering kita ketahui adalah tentang orang-orang yang mencaci maki masa, mencaci maki waktu. Misal malam Jumat Kliwon, hari sial, misal wulan suro, wulan yang nanti banyak macam-macam keluar, tidak pantas orang menikah atau tidak boleh orang menikah, nanti begini nanti begitu gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, matur nuwun. Ketika kita membuka Al-Quran, maka kita dapati di kitab ini dicantumkan, yaitu Quran surat Al-Jasiyat ayat 24. Allah berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadunnun. Mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Berikut. Jadi orang-orang yang gagal dalam ketauhidan mengatakan hidup itu cuma di dunia aja, di akhirat tidak akan ada apa-apa. Kita mati dan hidup, artinya setelah hidup mati selesai. Bahkan sebagian orang kafir meyakini nanti akan diangkat ke nirwana menjadi dewa kalau amalnya baik. Kalau amalnya buruk, nanti dibangkitkan menjadi orang buruk, bahkan jadi binatang sekalipun. Itu yang kita sering dengar namanya reinkarnasi. Dan seorang muslim tidak boleh meyakini adanya reinkarnasi seperti itu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali masa. Artinya kita itu tidak akan kenapa-kenapa, tidak akan masuk neraka. Yang membuat kita binasa itu ya cuman karena kita makin tua, matilah kita gitu. Jadi mereka meyakini itu hidup itu cuma gitu. Makanya mereka pengen itu selama hidup tuh senang-senang, foya-foya, apa yang belum dilakukan, dituruti, dikerjakan, dikejar gitu kan. Sampai gak ada kerjaan kecuali mencari apa yang belum dimakan untuk dimakan, meminum apa yang belum diminum untuk diminum. Maka itulah orang-orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini, mereka hanya menduga-duga saja. Artinya yang mereka ucapkan itu hakikatnya tidak punya landasan yang benar, dan Allah mengingkari. Bahkan dalam banyak ayat Allah menjelaskan tentang adanya hari kiamat, hari balasan, pembalasan dan seterusnya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, yu'dini ibnu Adam, anak Adam itu telah menyakiti aku. Dan menyakiti Allah di sini bukan secara physically, bukan ya. Jadi bukan secara datiah kita menyakiti Allah, itu bukan. Tapi apa? Kata Allah, yasubbud dahra. Mulutnya menghina masa, menghina waktu. Jumat Kliwon iki dina ngene, tanggal semene kok ngene, weton iki ketemu weton itu nanti begini begitu gitu kan. Atau kemudian bulan Suro tadi, atau kemudian macam-macam, Pak.
Wa anad dahru, sedangkan aku ini loh yang membolak-balikkan masa. Aku ini loh yang menciptakan masa. Uqallibul laila wan nahar, dan aku yang mengganti siang dan malam, yang memutar siang dan malam, yang menukar siang dengan malam, begitu pula sebaliknya malam dengan siang, itu saya, aku, kata Allah. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, la tasubbud dahra fa inna Allah huwad dahra. Janganlah kalian mencaci masa, karena masa sesungguhnya adalah Allah itu sendiri, dan dialah yang mengatur masa. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Babnya cuma pendek, tapi saya siapkan tambahannya biar tambah marem gitu kan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia ketika tertimpa musibah sering mengelontarkan kata-kata seperti iki waktu sial, zamannya sekarang kurang baik, wetonnya kurang bagus, feng shui-nya kurang masuk gitu kan. Nasibnya baru jelek gitu. Atau bahasa-bahasa yang semisal. Padahal semua peristiwa yang terjadi pada masa tertentu adalah ketetapan Allah dan tidak ada kaitannya dengan waktu itu sendiri. Artinya mau kita kena musibah hari Jumat, hari Kamis, hari apapun, itu tidak ada kaitannya dengan harinya, tapi semata-mata semua adalah izin Allah. Maka mencela masa berarti secara tidak langsung mencela Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur masa itu sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sabbud dahri min jihati annahu fa'ilun mustaqbilun syirkun. Mencaci maki masa karena menganggap masa itu adalah pelaku yang berdiri sendiri atas suatu kejadian, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Wa min jihati annahu nisbatul fi'li ila ghairillahi kufrun, dan kemudian menisbatkan kejadian kepada selain Allah adalah bentuk kekufuran. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 78 bahwasanya semua kejadian adalah ketetapan Allah. Kul kullum min indillah. Katakanlah bahwasanya semua peristiwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini dengan mengatakan fihi anna kulla ma yaqa'u fid dunya min khairin wa syarrin fa huwa biqadarillah wa masyiatih. Ayat ini menekankan, menunjukkan bahwa semua yang terjadi di dunia, baik hal yang baik maupun yang buruk, semua adalah ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan perwujudan dari kehendaknya semata. Enggak ada kaitannya dengan hari, bulan, tanggal, tahun, weton, enggak ada. Makanya tadi di awal saya bilang, kalau kita termasuk, panjenengan termasuk yang pernah meyakini seperti itu, nah, monggo kita bersih-bersih dari diri kita. Kita tinggalkan kayak gitu. Normalnya jenengan yang masih nyimpen nopo kalender-kalender primbon, mungkin wongso niki wongso niku gitu kan. Ra entuk iki ra entuk iku. Nah, maka hal-hal seperti ini harus ditinggalkan, Pak. Kemudian yang kedua, manusia tidak boleh menisbatkan musibah kepada masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat yang ke-78 tadi dengan kalimat yang lebih panjang di depannya, wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka akan berkata ini datang darimu wahai Muhammad. Jadi orang kafir dulu itu, orang musyrik dulu itu kalau ada musibah itu dilokke Nabi Muhammad. Ini goro-goro kowe. Goro-goro kowe ndakwahke tauhid lah terus ada musibah ini dan itu. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sa'di mengatakan fihi ta'dibun lil abdi ayyaruddal umura ila rabbih fala yalumuz zamana walan nas. Ayat ini mendidik hamba agar selalu mengembalikan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, bukan menyalahkan manusia apalagi masa. Masanya kan buatan ketinggal, itu tidak bisa kita salahkan. Jangankan masa yang enggak kelihatan, manusia yang kelihatan pun tidak akan bisa membuat apa yang menjadi keburukan pada diri kita. Aku ngene iki goro-goro kowe. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setiap musibah itu udah Allah tetapkan
Sebagaimana Allah firmankan pada Quran surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari mengatakan fihi bayanun likamali qudratillah wa annal makhluqa la yamliku daf'an wala jalban li nafsih. Ayat ini menegaskan, menunjukkan kesempurnaan kuasa Allah dan bahwa makhluk tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau mendatangkan sesuatu yang baik ataupun buruk bagi dirinya. Jadi semua itu sudah tertulis, Pak. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan pena sebagai ciptaan yang pertama. Dan pena itu pun bertanya ketika Allah perintahkan tulis, maka pena bertanya, ma'aktub, apa yang aku harus tulis? Lalu Allah memerintahkan uktub maqadira kulli syai' ila yaumil min awali khalaqahu ila yaumil qiyamah. Tulis takdirnya semua hal dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Maka pena itu nulis, Pak. Nah, pena itu nulis di lembaran, lalu lembaran itu kemudian disimpan di bawah arsy Allah. Itu yang kita kemudian kenal lembaran itu atau tahu atau sering dengar, itulah yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang terjadi di muka bumi ini, semua atas izin Allah dan sudah Allah tetapkan. Jadi bukan karena tanggal hari tertentu, bukan. Jadi bukan harinya, tapi sesuatu itu Allah tetapkan yang kebetulan terjadi di hari itu. Nah, termasuk kiamat. Kiamat itu tanggal, bulan, tahunnya sudah ada, harinya sudah ada. Tapi tidak dibuka kepada kita kecuali harinya. Dan kiamat sebagai kejadian yang paling buruk itu ternyata terjadinya di hari yang paling baik, hari Jumat. Neng ditanya lah tanggal piro mas, tahun piro, ndak ada yang tahu. Makanya ini baru rame orang-orang Afrika ngaku jadi nabi, yang satu ngaku jadi Nabi Nuh gitu kan. Terus bikin bikin nubuat niku bikin ramalan. Menurut kitab ini ya diwaca kayak gitu. Tanggal 25 bulan 12 tahun 2025 akan terjadi banjir bandang. Akhirnya dia bikin kapal, Pak. Bikin kapal persis kayak Nabi Nuh itu. Terus bajunya ya compang-camping kayak gembel itu. Nah, wis tranae orangnya ya kayak gitu, terus bajunya ra karo-karuan, jadi wis ngetok-ketoknya kayak zaman dulu gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah kemudian begitu mendekati hari tanggalnya yang dia janjikan, nah ternyata dia kemudian membuat manuvernya yang intinya saya dikabari nek banjirnya nggak jadi gitu. Nah ditanya sebabnya nggak jadi apa? Kata dia karena kapalnya kurang gede sing arep melu wong akeh, nggak amot gitu. Jadi dia minta diperpanjang waktunya gitu supaya bisa membuat kapal yang lebih gede. Yang intinya ujung-ujungnya njaluk sumbangan. Jadi setelah nggak jadi banjir bandang dan nggak jadi naik kapal, dia beli Mercy baru. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia-manusia yang kemudian mengatakan sesuatu yang dia sendiri nggak tahu gitu kan. Oleh karena itu maka seorang muslim tidak boleh seperti itu. Ketika apa yang menimpa kita, maka kita terima itu sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala, mau baik maupun buruk. Kalau baik kita syukuri, kalau buruk kita sabari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada Quran surat Al-Furqan ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura." Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan fihi tanbihun ala anna al-laila wan nahara makhluqani lillah fala yusabba'ani wala yuzammani. Ayat ini menegaskan dengan jelas bahwa bahkan malam dan siang itu ciptaan Allah
dan Allah lah yang menciptakan mereka, maka tidak boleh dicela atau dikutuk. Mungkin saya pernah nyontohkan ketika ada seorang penjahit yang menjahit, dia dengan ilmunya dan pengalamannya dia menjahit baju atau celana, lalu kemudian diberikan kepada pelanggannya, dan pelanggannya kemudian mengatakan, lah kok mau ngene hasilnya gitu kan, protes, komplain, bahkan menghina. Maka si penjahit itu pun marah gitu. Marah, bahkan nek perlu duitnya, yo jikone duitmu kono. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun marah ketika kemudian ada orang yang menghina ciptaannya, wabil khusus dalam pembahasan kita yaitu soal masa. Masa itu bisa hari, bulan, tahun, tanggal gitu. Ada orang yang meyakini nek tanggal 13 itu tanggal sial, lah itu juga enggak benar gitu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla say'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut takdirnya. Al-Qamar 49. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan fihi raddun ala may yasubbud dahra wa yumkirul qadra. Ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang mencela masa dan yang mengingkari takdir. Fa inna sabbahu lid-dahri sabbun liman khalaqahu. Karena pada akhirnya orang yang mencela masa itu hakikatnya sebenarnya dia mencela penciptanya. Jadi dibalik celaannya kepada masa, dia itu mencela Allah itu sendiri. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam dilarang seorang muslim menghina atau menisbatkan kesialan kepada masa dan meminta orang menjauhi masa-masa atau hari-hari tertentu karena ada yang diyakini kesialan, maka itu sebuah kekeliruan di dalam berkeyakinan. Bapak Ibu dirahmati Allah, kemudian terkait dengan masa atau pencela masa, maka di dalam hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, yang tadi di dalam kitab Tauhid ini juga disebutkan, yu'dini ibnu Adam yasubbud dahra wa anna dahru uqallibul laila wan nahar. Allah berfirman bahwasanya anak Adam, manusia itu telah menyakiti aku, dan mereka menyakiti bukan karena fisik, tapi mereka mencaci maki masa. Padahal akulah yang mengatur masa, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini dengan mengatakan, fi hadzal hadis bayanun anna makna qaulihi wa anna dahru ay ana sahibud dahri wa mudabbiruhu. Bahwasanya makna Allah menyatakan aku adalah dahr, aku adalah masa. Ini bukan berarti asmaul husna Allah itu ad-dahru, bukan. Nabi di sini dikatakan menurut beliau yaitu bahwasanya Allah menegaskan ana sahibud dahri. Akulah yang memiliki masa itu, akulah sang penguasa masa itu. Wa mutabbiruhu, dan akulah yang mengatur masa itu. Kemudian la anna dahra min asma'illah, dan masa itu bukan merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahra. Janganlah mencaci maki masa, karena sesungguhnya yang namanya masa itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis ini di dalam Fathul Barinya, la tasubbud dahra ala ma yaqa'u fihi minal masaib. Jangan pernah mencaci maki masa karena terjadinya musibah yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Fa inna dzalika sabba liman ajraha wa huwa Allah. Sebab hal itu berarti mencela zat yang telah mentakdirkan kejadian itu, dan zat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang serupa dari riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Nabi SAW bersabda, la tasubbud dahra fa innallaha huwallazi yudabbirul umur. Janganlah kalian mencaci maki masa, karena sesungguhnya Allah lah yang mengatur semua urusan. Jadi sekali lagi, banyak dalil menekankan bahwasanya semua kejadian tidak ada kaitannya dengan hari, bulan, tanggal, tahun, kemudian weton, kemudian pasaran, tidak ada. Semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Syarah Al-Munawi
disebutkan tentang hadis ini, beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan fihi anna man sabbat dahra faqad raja'a ila khulqil jahiliyah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang senang menisbatkan musibah kepada masa, itu sesungguhnya dia itu kembali kepada perilaku jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah sudah tidak ada. Dengan diutusnya Nabi SAW, maka zaman jahiliyah sudah terangkat, sudah hilang. Tapi ada sebagian manusia yang kembali berperilaku seperti perilakunya orang-orang jahiliyah, yaitu alladzina kanu yansibuna asyurur ila zaman, yaitu mereka yang kemudian menisbatkan musibah-musibah keburukan yang terjadi pada diri mereka dan dinisbatkan kepada hari, bulan, tanggal, tahun, zaman. Makanya tidak boleh ya kemudian jenengan misal mengkaiten Imlek kan, mereka kemudian menetapkan niki tahun apa misal tikus tanah ngono tikus tanah ki bisnisnya ngene, rezekine ngono gitu kan, terus nanti kesehatannya begini itu tidak boleh dalam Islam. Ya nek mereka mau lakukan itu silakan, tapi kita sebagai orang muslim nggih tidak boleh mencampur adukkan apa yang menjadi keyakinan kita dengan apa yang menjadi keyakinan orang lain atau agama lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad yang disahihkan oleh Sa'albani, Nabi SAW bersabda, la taqulu ya khaybatad dahri, jangan kamu katakan celakalah masa ini. Wah ini dino sial gua aku, kira-kira kayak gitu, sering kita dengar itu. Fa innallaha huwad dahra, karena sesungguhnya Allah itulah yang mengatur masa. Jadi kalau kemudian kok delalah, misal dinten apa malam Jumat Kliwon misal kita medal kepleset gitu kan, kemudian enten napa melih duite ilang misal, kula nate Pak dinten Kamis berarti ya malam Jumat juga ning Kliwon napa mboten, kula mboten ngecek itu. Kula niku bar magrib bar isya terus mengke jam 8 nganti jam 9 nanti setengah 10 niku ngisi pengajian tigang tempat niku. Nembe dapat satu ngeten iki medal masjid niku. Nlipir ten pinggir desa, enten lewati beberapa kampung gitu. Niku pinggir desa niku enten kuburan. Nah, kuburane niku jawah to, anu baru hujan gini. Terus lemahe niku napa? Kegawa ngoten lho. Nah, terus ten dalan, padahal dalane cor-coran. Dalah kula lewati lemah teles niku wau, kepleset. Wis kepleset bluk reget gitu. Terus kula mampir masjid, tapi belum masjid yang saya tuju gitu. Masjid sebelum masjid yang saya tuju untuk resik-resik ngoten niku. Barang rampung gitu. Medal ke masjid niku udan langsung mak brus gitu. Padahal mikir kula masjid niku paling kados mriki dugi Al-Mu'tadin napa radik mriko ngitan melih ngoten. Mikir kula lah iki mung udan ngene ra bakalan kebroh itu. Lah delalah nggih dalan mriki tekan mriko niku portal sak pirang-pirang, Pak. Jadi angger portal ngerem, wah udane angger ketambahan portal tambah terus. Tekan masjid niku jan kebroh-broh niku. Kula nganti iki sida kajian ora, nek kajian kok aku mesak keling ngepel, terus mesti wong ndelok aku ya mesakke kula mulih. Padahal dina Kamis niku jadwal kutha niku sampe ngomah niku biasanya setengah 10 jam 10 niku. Ya gara-gara niku terus jam 8 pun tekan ngomah itu. Do ngentosi terus di WA. Ngapunten niki wau ngeten. Oh nggih mboten napa-napa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada kaitannya nggih. Terus kemudian kita mengatakan, wah, iki gara-gara dina Kamis malam Jumat lewat kuburan, mboten enten. Dan tidak perlu dikait-kaitkan gitu. Karena memang ya sudahlah takdirnya seperti itu gitu. Dan maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah iman kita ya. Kita tidak perlu mengait-ngaitkan dengan apapun ya. Tidak perlu, benar-benar tidak perlu. Jenengan yang masih punya tanggalan-tanggalan yang ada primbonnya, ada wongsonya macam-macam itu manggentos, Pak. Manggentos tanggalan nasional yang Masehi niku, yang kemudian ada hijriyahnya niku langkung sae. Dadi jenengan bisa tahu, oh iki kira-kira wulan kaji iki kapan, kurban kapan, biar bisa siap-siap. Oh, kurbane cek 3 wulan kas, nek cara aku meh kurban sapi atau mungkin kambing harga 3 juta, berarti paling ora sewulan aku nyelengi sak yuta sak. Ngoten niku langkung sae. Tapi nek bola-bali mung nginguk kliwone kapan, lah nek niku dalam rangka jenengan ajeng ten pasar Kliwon lah monggo lah. Tapi nek kemudian oh berarti ora entuk ngene, ora entuk ngono. Nah, itulah di situ kita sudah gagal, tauhid kita sudah rusak, Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Niki kula nyampeke ngenten iki. Niki ten TikTok nih. Niki sing komentar aneh-aneh.
ning kula orang gagas. Jadi saya tidak peduli dengan perkataan orang, nggih. Yang penting saya sampaikan ini ayatnya, ini hadisnya, nggih. Dan inilah akidah kita. Dia mau komentar apa, mau ngelek-elek apa sak karepmu gitu. Karena memang itulah dakwah tauhid. Nabi Muhammad di Mekah tidak pernah dicela soal akhlak. Beliau orang yang terbaik, paling jujur, paling ramah, paling sopan, paling amanah, sampai gelarnya Al-Amin dan nggak ada yang lain kecuali dia. Bahkan suku Arab niku berebut untuk memasang Hajar Aswad niku yang dicari Muhammad SAW karena hanya dia orang yang adil. Akhirnya diputus sorbane dibuka, watune degek mriku, terus dijunjung bareng-bareng pas cedak ngene niku sing ngepluk kene Nabi Muhammad. Pluk. Dadi mau ngarep junjung ngene rebutan niku. Karena merasa disitulah nilai kehormatan sebuah suku gitu kan. Ya ujungnya ya mung niku wau ngangge kain terus diangkat bareng-bareng. Begitu sampai deket sing dekek niku ora weruh nggih Nabi Muhammad. Jane nek ketawal kamu aja wae Muhammad jane kan penak ini, tapi nggih jenenge menungso, pengen tampil ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Wis biar ngomong apa sak karepmu, terserah. Nah, kembali ke sini. Disebutkan, nggih, bahwasanya Nabi SAW bersabda, jangan pernah mengatakan, nggih, celakalah masa ini. Wah, dino Kemis, malam Jumat Kliwon iki dino ciloko. Niku nek wong raiman terus mungkin sesuke wah aku anggar pengajian malam Jumat Kliwon mau mangkat mboten Pak, itu justru liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, cobaan. Nah, cobaan yang mana Allah menginginkan melihat bener enggak ini orang sing ngajarke tauhid iki tenan apa ora, tauhide bener ora, sok Kemis mangkat neh apa ora gitu. Delalah dik Kemis wingi niku kula mboten mangkat melih gitu. Dados enten tugas ing kantor niku suruh membuat kajian tentang tentang keadaan sawah di kota Surakarta. Akhirnya kula lembur nganti subuh, dadi kula mboten mangkat kajian. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula niku nek teng kantor nek enjing niku tugasnya membuat kajian. Mungkin nek dalu ngeten iki melakukan pengajian. Jadi kajian terkait dengan niku Solo dan sekitarnya. Nah, nek pengajian terkait dengan agama. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam As-Suyuti menyampaikan tentang hadis ini, mengomentari, mensyarah. Beliau mengatakan al-makna annahu man sabbat dahra faqad sabballah. Bahwasanya hadis ini jelas menyatakan siapa yang menghina masa maka sesungguhnya dia telah menghina Allah. Nek kita dihina aja kita tersinggung, orang tua kita dihina aja kita tersinggung, bahkan anak kita dihina niku kita ya tersinggung. Sampai enten lho, ibu-ibu niku anaknya dihina niku ngantek nekake kula. Nekake kula kan kayak pengajian sak sekolah tentang bullying gitu. Nah, bareng rampung nih kan kula pendak dinone kepanggih ibu ini, kula penasaran. Jane putra jenengan iki dihina pripun to, Bu? Dadi ngeten lho ta. Putra kula niku kan wedok ning yo aktif, seneng bal-balan. Lah akhirnya nendang-nendang bal kena jamnya pecah. Nah, terus bar niku nggih kita sudah iuran sudah mengganti jamnya. Lah, terus bar niku enten swara, wis aja bal-balan meneh, engko ndak marai pecah jame gitu. Lah niku buke niku tersinggung. Padahal jane nek kita gatek-gatekke jane nggih kata-kata itu kan enggak ada hal yang harus membuat tersinggung jane gitu. Tapi menurut beliau itu bullying gitu. Bullying secara tidak langsung. Akhirnya sak sekolahan kan kayak pengajian, adalah kepala sekolah baik. Nggih enggak apa-apa, Bu gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu mudah tersinggung. Maka bagaimana kalau Allah sudah menyatakan nek saya itu marah, saya itu tersinggung dengan apa yang kamu katakan? Maka ya kalau Allah sudah marah, apa kata Allah tentang orang yang mengatakan Allah itu punya anak? Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Laqad jitum sayyan ida, ucapanmu itu ucapan mungkar. Berarti kan Allah tidak mau itu diucapkan kayak gitu. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hatta. Hampir-hampir itu langit itu tak pecah ben jugruk gitu. Kemudian bumi itu tak belah. Namanya sudah terbelah ya kita ambles di situ, Pak. Kemarin ada lemah ambles di Padang gitu. Dalamnya berapa meter nih, dan itu mudah buat Allah mengambleskan seperti itu. Sampai Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Mulk, amin tu man fis samai ayakhsifa bikumul ardo fa idah hiya tamur. Apakah kamu merasa aman dari Allah yang ada di langit sana yang mampu menenggelamkan kamu ke bumi? Nah, kemudian wa takhirul jibalu hatta, dan Allah hampir-hampir menghancurkan gunung-gunung itu dengan sehancur-hancurnya.
anta auli rahmani walada, karena kamu mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Laqad jitum anta auli rahmani walada wa may yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak pantas kamu katakan Allah itu punya anak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, nek kita gregetan sama orang paling meh arep nyelentik, arep nyenggol, arep nopo itu. Tapi nek Allah yang gregetan tadi, langitnya meh dijugruke, kemudian nopo, bumine mau dibelah gitu. Itu Allah kalau mengancam itu seperti itu. Tapi Allah berkali-kali menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ini menunjukkan Allah akan menunda semua itu. Ditunda, Pak. Ditunda bahwasanya semua yang dijanjikan dari sisi adab atas ucapan-ucapan yang tidak benar akan kalian ambil balasannya nanti di akhirat, bukan di dunia ini, karena Allah Ar-Rahman. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kemudian nanti masuk di akhirat, maka yang berlaku adalah Ar-Rahim, yaitu kasih sayang Allah yang hanya untuk orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, maka Allah akan selesaikan semua perhitungannya, termasuk ucapan-ucapan yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hadis yang kelima, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, idza qala rajul, jika ada seorang laki-laki berkata halakan nas fahuwa ahlakuhum, manusia telah rusak, maka dialah orang yang paling rusak di antara mereka. Paribasane niku nek kemudian mengatakan wes iki zaman jahiliyah itu. Niku sudah tidak bisa diucapkan seperti itu, karena dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, zaman itu sudah terangkat dari kejelekan. Hanya saja ada orang yang kembali kejelekan kepada kejelekan, iya. Sehingga tidak boleh kemudian menyatakan, mengeneralisir semua masa, semua waktu hari ini adalah waktu yang jelek. Nah, di sini dikatakan kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, maka sesungguhnya dia sendirilah orang yang rusak. Artinya ngeten, fala tuzaku anfusakum wa alamu liman ittaqa. Jangan merasa bersih sendiri, jangan merasa bertakwa sendiri. Allah tahu mana yang bertakwa. Artinya ketika kita hari ini merasa lebih baik daripada yang lain, maka tugas kita bukan mencela yang lain, tapi bagaimana memperbaiki yang lain. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim itu disebut muslim karena man salimal muslimu min yadihi wa lisanihi, yaitu orang yang mengamankan mulut dan tangannya dari orang lain. Artinya orang lain enggak akan terluka oleh mulut dan tangan kita. Sehingga seorang muslim harus hadir untuk memberikan perbaikan, bukan hanya sekedar mencaci, mencela, apalagi sampai mengatakan suatu zaman itu zaman yang jelek. Dan di sini dikatakan orang itulah yang paling rusak di antara manusia pada zamannya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan fihi karahatu sabbiz zaman wan nas li'anna fi dzalika ijaban bin nafsi wa tazkiyatan laha. Di sini menunjukkan makruhnya mencela. Makruh di sini karahiyatu tahrim, haram. Yaitu haramnya mencela zaman dan manusia pada zaman itu. Karena di dalamnya terdapat sikap sombong dan mentazkiyah diri sendiri, merasa suci sendiri. Tidak boleh dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat para ulama disebutkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terkait dengan mencela masa. Beliau rahimahullah berkata, qala Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sabbut dahri yatadammanu mahduraini. Bahwasanya mencaci maki masa mengandung dua kondisi yang bahaya, yang besar. Yang pertama, ahaduhuma sabullah. Yang pertama, orang itu sedang mencela Allah, hakikatnya bukan mencela yang lain. Li'annahu subhanahu huwal fa'il lima yusabbu alaihi ad-dahra. Karena dialah yang melakukan apa yang disandarkan kepada masa. Artinya kok kemudian dicela masa lah, Allah itu yang membolak-balikkan siang, malam, hari, bulan, tanggal, muter ke matahari, bulan, bintang, semua itu Allah. Kok dicela? Maka hakikatnya dia sedang mencela sang penciptanya. Kemudian yang kedua, wasani jahlul abdi bi rabbihi wa qadarihi. Ketika ada orang mencela masa, maka hakikatnya dia itu sedang menunjukkan kejahilannya, bahwasanya Allah itu mampu menentukan segala sesuatu, qada dan qadar sudah terjadi dan Allah yang menetapkan. Berarti dalam rukun iman yang keenam, orang-orang yang mencela masa itu sebenarnya orang-orang yang gagal pada rukun iman yang keenam. Kenapa kok dadak dicela? Wong itu sudah pasti terjadi. Makanya takdir itu disebut sebagai takdir, yaitu
Hikmahnya adalah likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Maka sebaiknya jangan pernah kamu berputus asa ketika sesuatu yang kamu rencanakan gagal, karena memang sudah ditakdirkan nggak tercapai. Kita jualan kok nggak laku, bahkan bangkrut, bahkan rugi, bahkan ditipu. Maka nggak usah sedih, nggak usah stres, karena memang takdirnya seperti itu. Begitu pula sebaliknya, ketika kita sudah merencana sedemikian rupa, sudah ndritil, akhirnya terjadi, maka wala tafrahu bima atakum, jangan sombong. Kenapa? Ya karena memang takdirnya ya kebetulan ditakdirkan jadi orang sukses, orang kaya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, seorang muslim ketika sampai mencela masa, mencaci maki waktu, hakikatnya sedang menunjukkan ketidakfahamannya tentang rukun iman yang keenam, yaitu mengimani takdir baik maupun yang buruk. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan yang kedua diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, yaitu guru dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau rahimahullah berkata, "Man sabbat dahra faqad asa al-adab ma'allah." Orang-orang yang mencela masa, mengatakan hari bulan tanggal ini dan itu begini dan begitu, maka itu orang-orang yang sudah tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Amerika, orang Eropa yang pinter kayak gitu, itu sama angka 13 itu takut, Pak. Sampai di pesawat itu kadang angka 13 enggak ada. Jadi habis 12 langsung loncat 15 gitu. Nah niku mboten mudeng kula maksudin napa. Iki paling nggih niku wau. Terus kadang di lift wonten niku. Lift niku angka 3 niku wonten enten. Kadang kok 3. Angka 4 itu enggak ada. Jadi habis 3 terus 3A terus 5 gitu. Lah niku ngopo gitu angka karo angka wedi gitu lho. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, lah napa nek misal anake 4 terus di nomor 1, 2, 3 A. Kan nggih mboten, artinya namanya nomor urut ya urut itu. Dan itu tidak ada urusannya dengan apapun gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu beliau mengatakan li annahu nasabal fi'la ila ghairi fa'ilih, karena menisbatkan perbuatan kepada selain pelakunya. Artinya ketika ada musibah kok kemudian dinisbatkan kepada hari, bulan, tanggal, tahun, padahal itu yang membuat Allah. Maka sebenarnya harusnya kamu tuh introspeksi, bukan kemudian malah nyalah ke hari, bulan, tanggal, tahun yang secara tidak langsung kamu menyalahkan pembuatnya, yaitu Allah. Wadzalika minad dulmi wal jahli. Dan sebenarnya musibah itu terjadi karena ya kedoliman dan kebodohan kamu sendiri. Dosamu okeh kena musibah, mbok salahke hari, bulan, tanggal, tahun gitu kan. Makanya orang-orang yang kemudian Allah kasih coba itu sebaiknya banyak-banyak istighfar, karena bisa jadi itu karena dosa yang kita lakukan. Nah berarti kalau mau kepleset ya mergo dosa Mas, nggih mungkin gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mentazkiyah diri kita sendiri. Wah, Pak Ustaz ra ndek dosa mboten nggih kathah, jenengan mawon mboten ngertos gitu kan. Makanya bojo kula nek dijak mriki kan moh gitu kan. Soalnya ngerti gitu kan. Makanya modelane ngono apal gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan man sabbaz zaman liman nazala bih faqad tasabbal bala ila ghairi ahli. Barang siapa yang mencaci maki masa karena musibah yang dialaminya, maka ia telah menisbatkan cobaan kepada yang bukan pelakunya. Ya tadi kudune introspeksi ya malah nyalahke wong liya. Tiba iki goro-goro iki goro-goro kuwi. Padahal harusnya dia introspeksi sendiri. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal mu'minu yansibu kulla syai'in ila Allah wa yarda bi qada'i. Dan orang beriman yang benar imannya, rukun imannya komplit sampai 6, maka dia akan selalu menisbatkan segala sesuatu yang terjadi padanya kepada Allah. Ini sudah takdir Allah, dan garis bawahnya dia akan ridho atas apa yang telah Allah tetapkan. Dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit nggih alhamdulillah ala kulli hal. Jadi dia tidak pernah mengeluh. Kalaupun harus mengeluh, dia kepada Allah bukan kepada makhluk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan yang keempat, yaitu ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan bahwasanya innal mu'mina la yasubbut dahra walakinnahu yattahimu nafsahu wa yastaghfiru rabbahu. Seorang yang beriman itu tidak akan pernah mau mencaci maki masa,
tetapi ia akan menyalahkan diri sendiri dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbnya atas semua cobaan yang dia terima. Innalillah, kok aku kecelakaan gitu kan. Barangkali niki niku. Nah, dia introspeksi, mboten kemudian wah iki goro-goro tanggale ngene iki, ya mboten nggih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan yang kelima yaitu perkataan Al-Imam Fudail ibn Iyad. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajulu yaqulu la'anallahu zaman", bahwasanya jika kamu melihat ada orang yang mencela, terkutuklah atau terlaknatlah, laknat Allah lah atas zaman ini, maka fa'lam annahu ghafilun anillah, maka ketahuilah inilah orang-orang yang sudah lalai, sudah enggak kenal dengan Rabbnya, wa jahilun biqadari, dan inilah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh dengan iman pada takdirnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi saya memberikan catatan nggih, kalau umpama ini pernah kita lakukan, pernah kita yakini, maka monggo di waktu yang tersisa ini kita perbaiki, kita tinggalkan, dan kita sampaikan kepada keluarga kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita, ya, sampaikan kalau tidak ada kaitannya semua musibah yang terjadi pada diri kita atau diri mereka dengan ya, hari, bulan, tanggal, tahun, karena semua itu adalah Allah yang menetapkan. Kesimpulannya dan pelajarannya, yang pertama, mencaci maki masa termasuk perbuatan jahiliyah yang ini menyalahi tauhid, karena hakikatnya mencela Allah yang menciptakan masa itu sendiri. Kemudian yang kedua, segala kebaikan dan keburukan terjadi dengan qadarnya Allah, dengan ketetapan Allah, maka seorang mukmin tidak akan pernah mau menyalahkan waktu, menyalahkan masa atau bulan, tanggal, tahun atau weton karena apa yang sedang berjalan dari takdir pada dirinya. Artinya nek misal ditetapkan hari ini, bulan ini, tanggal ini kita jatuh, kita kena musibah, tidak akan kita salahkan siapapun kecuali kita mengimani itu sudah Allah takdirkan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, mencela masa menunjukkan kurangnya adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan lebih parah lagi menunjukkan lemahnya iman dan kejahilan mereka kepada iman pada qada dan qadar. Sehingga yang keempat, orang yang beriman akan senantiasa berzikir, bahkan mengucapkan kata istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau pada akhirnya dia mendapatkan musibah, bukan malah mencela masa atau mencela zaman atau mencela orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena bisa jadi cobaan itu karena kejahilan kita atau dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan sebagai bentuk pensucian diri dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita nanti menghadap Allah tanpa dosa. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seorang yang beriman harus ridho terhadap takdir yang telah Allah putuskan, dan ini ciri kesempurnaan iman dan bukti ketundukan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tutup dengan doa, Allahumma ja'alna minar radina biqadaik, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang ridho dengan semua yang telah Engkau tetapkan, as-sabirina ala balaik, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bersabar atas semua cobaan Engkau, wahfad alsinatana min sabbid dahri wal kalami ala qadrik, dan jagalah mulut-mulut kami, lisan-lisan kami dari mencela waktu, mencela masa, bulan, tanggal, tahun, wal kalami ala qadrik, dan jagalah semua ucapan kami dari mencela takdir Engkau. Doa ini diambil dari kitab Az-Zuhdi karya Imam Ahmad ibn Hanbal. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buat bilih mekaten yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf nggih. Intinya pelan-pelan kita pelajari materi tauhid ini dan pelan-pelan kita perbaiki keadaan kita agar kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kita benar-benar berada di atas ketauhidan yang benar, yang murni.